Ayo, sudah tahu anak-anak? Ayo, sudah siap? Ayo, tenang dulu. Diam dulu. Bina didengarkan dulu. Ganja sudah apa belum? Tidak mencatat anak-anak, dengarkan aja. Catat, didengarkan saja. Sudah ya? Materi hari ini untuk pelajaran BK, yaitu manfaat berpikir dan bersikap positif. Jadi setiap orang itu harus punya mindset, pikiran, ya, tindakan yang positif. Apa sih manfaatnya kalau kita itu punya mindset? Mindsetnya kita ini kita program yang positif. Positif thinking. Ada beberapa manfaat anak-anak. Kalau kita ini mengeluarkan aura negatif kita. Yang namanya manusia itu tidak luput dari masalah, ya kan? Tapi kualitas manusia itu akan dinilai dari caranya dia menghadapi masalah. Jadi dibuat yang positif aja. Setiap kali kita punya masalah, jangan merasa rendah diri untuk tidak bisa menghadapi masalah. Allah kasih masalah buat kita, berarti Allah percaya kita mampu melewati. Caranya harus menjadikan diri kita ini serba positif. Jadi yang negatif-negatif dibersihkan hatinya, biar yang kotor-kotor ini hilang, ya. Apalagi sekarang kan bulan Maulud ya, banyak pasti mauidho hasanah itu yang memotivasi kita untuk bersikap dan punya pikiran yang positif. Yang pertama, meningkatkan kesehatan mental. Mental ini kejiwaan kita, anak. Kalau kita tidak membiasakan dari sekarang untuk menyehatkan jiwa kita, kita ini nanti akan menghadapi yang lebih besar lagi ketika kita berumah tangga. Mumpung sekarang dilatih, kalau ada masalah, hadapi saja dengan pikiran dan hati yang jernih, karena kita butuh waras, ya kan? Nggak ada hidup nggak stres itu nggak ada. Pasti kita akan menemui kejenuhan, stres, bete, nggak karu-karuan, ya kan? Tapi kalau kita membersihkan hati kita dan punya pikiran yang positif, kita bisa melaluinya. Anggap aja ini ujian kita, membuat kita lebih kuat. Orang anak-anak paku itu kalau pengen tancapnya ke dalam dan kuat, itu harus dipalu dengan keras, ya kan, ditutup teman, dia bisa masuk, dia gak bisa goyang-goyang lagi. Kalau dikasih diborang, kalau dikasih tempelan apa-apa itu biasa biar gak goyang lagi. Ditutup itu ya sakit lah. Bikin pisau supaya tajam diasah, gesek sampai lihat ujungnya pisau yang tajam itu kan mesti berat ya.
Nah itu juga proses anak-anak. Kalau mau sukses harus mau mengalami itu. Terluka ya gak apa-apa, kita harus hadapi luka itu. Bukan berarti luka itu nggak ada obatnya. Ada, kalau kita mau mendekatkan diri sama Allah. Imannya dikuat. Kita ini butuh kita yang waras. Kalau banyak masalah ini belum selesai, masalah datang lagi. Belum selesai ditumpuki lagi. Itu karena Allah itu percaya kalau kita bisa, itu yang harus kita pikirkan, itu yang harus kita tanamkan di otaknya kita. Pasti aku mampu. Yang sabar, pasti mampu. Allah tidak akan ngasih cobaan di luar kemampuan kita. Karena Allah yakin kita ini mau diangkat derajatnya. Kalau mau naik kelas ya pasti harus mau ujian. Mau kelas yang mana? Mau kelas yang VIP? Ya harus berat masuknya. Nah kalau kalian masuk sekolah biasa apa dites? Karena ditesnya cuma biasa. Tapi kalau sekolah-sekolah yang favorit apa tesnya ya apa? Pasti susah tesnya. Begitu juga kita ini mau kemana? Mau diangkat di mana sama Allah? Kalau semakin berat berarti kita ini mau diangkat yang lebih istimewa. Kalau bukan kita, mungkin orang tuanya kita yang akan diangkat derajatnya sama Allah. Mungkin akan dilimpahi rezeki yang banyak lewat cobaan dari anak-anaknya yang merasakan. Kadang seperti itu anak-anak. Kadang kita ini susah, sulit. Ya, kita ini harus bisa waras. Pokoknya kita itu punya pikiran kalau kita ini waras. Diterima saja persoalan itu. Mungkin kita akan bertubi-tubi, ya Allah sampai rezeki sampai israf, ya itu persoalan yang mandek-mandek salah aku sekanduwe. Sabar anak-anak. Mungkin bukan kita yang nanti diangkat di derajatnya di dunia, pasti di akhirat. Belum tentu nanti karena cobaan orang tua jatuhnya yang istimewa nanti anak-anaknya. Jangan menyalahkan siapapun atas apa yang dilimpahkan ke kita masalah itu. Gara-gara ini aku punya masalah, gara-gara si fulan aku punya masalah. Tidak ada. Masalah itu Allah yang ngasih supaya kita bisa melaluinya. Itu untuk pengalaman hidup. Kalau kita tidak belajar, kita tidak akan mau. Makanya belajar, punya permasalahan, ditarik pelajarannya. Setiap masalah itu ada hikmahnya. Hikmah itu pelajaran teman-teman. Ya, caranya meningkatkan mental supaya kita waras ini salah satunya ya taat, takwa. Kalau kita banyak masalah terus lari dari sholat, nggak akan pecah semua masalah, nggak akan terpreteli masalahnya, akan terus. Karena apa? Dikasih masalah itu kalian dipanggil sama Allah supaya apa? Mau sujud, mintalah kamu tak sayangi, tak julet kami dengan masalah, ayo balik ke saya. Loh Allah masih negur masalah itu tadi itu supaya mau sujud, dikasih kesempatan sama Allah biar kamu mau sujud. Coba kalau dipanggil sama Allah, ini tak panggil selamanya, apakah tambah belayan masih dipanggil untuk sholat anak-anak. Kita punya masalah sebesar apapun itu karena kita dipanggil untuk lebih banyak sholatnya, bukan tambah ditinggal sholat. Ayo, sing bolong-bolong sholatnya. Kalian sudah balik loh ya, kalian sudah balik, sudah menanggung dosanya sendiri. Yang bolong-bolong langsung di bayar. Tambah ono siji setiap kali sholat. Niatnya kok hari ini aku kegiatan agak semodok, tapi tetap jangan ditinggalkan sholat. Walaupun dalam keadaan sakit apapun, sholat itu gak boleh ditinggalkan. Sakit itu loh kita wajib sholat. Gak bisa apa-apa stroke, hanya mata tok yang bisa berkedip, tetap wajib sholat. Apalagi kita bisa berdiri tegak. Ya, sholat anak-anak yang diperbaiki supaya kesehatan mental jiwa kalian itu tetap terjaga.
Ya. Yang kedua, meningkatkan kesehatan fisik. Habis jiwanya, raganya, makanannya itu dijaga, pola hidupnya juga dijaga. Tidur walaupun cuma sebentar waktunya, gunakan sebaik ojo kayak ngerumpi rene. Sing di rumah ya coba HP-an tok ae sampai ya. Meningkatkan produktivitas ya atau efektivitas. Banyak apa ini? Banyak kegiatan supaya kita tidak terlalu termenung sama persoalan hidup yang ada. Banyak kegiatan. Ya wis, lek di pondok yang merewangi. Gak sampai meneng ngelamun itu jangan sampai. Karena di orang kalau ngelamun itu cepet iya deh, otaknya kita ini langsung dihasut sama setan jika kita dalam keadaan termenung. Hati-hati. Banyak melakukan aktivitas atau banyak mempunyai kegiatan, jangan banyak. Kalau memang banyak harus gak boleh banyak keluar. Di rumah itu banyak kegiatan, bantu orang tua, ketok kora-koraan akeh kora ono, ibu kora-koraan langsung wis candaan wis langsung bantu. Ibu itu kalau di rumah itu masih kon bantu cuma sedikit itu lega. Seneng. Membahagiakan orang tua itu tidak perlu kalian kasih kado yang semahal-mahalnya, ndak. Pembantu ibumu di dapur itu ketok kon nyapu akas piket di sekolahan tapi di rumah nggak tahu. Betul. Akas kalau di sekolah aku piket harus tetap pagi aku piket. Tapi kalau di rumahnya kamarnya, waduh, jenenge sampai kemarin itu tuh senek jajan, kamarnya dibuang, sampahnya dibuang ke pojokan, sampai semut kayaknya. Yang punya kamar sendiri diberesi kamarnya. Meningkatkan hubungan sosial anak-anak, gak perlu banyak teman. Jangan. Langsung beri ilmu miskin itu katik tonton di bisa. Esa, teman itu tidak perlu banyak, gak usah akeh-akeh, circle-nya itu tidak perlu banyak-banyak. Yang penting dia teman yang baik, yang bisa kalian percaya, tapi jangan percaya ke teman 100%. Walaupun itu bestinya kalian, walaupun kalian sering tidur bersama, punyalah kalian rahasia. Sebab teman itu bisa berpisah. Kalau ibu, walaupun kalian berpisah, tidak ada mantan ibu, tidak. Dia tidak ada. Mantan adik, mantan kakak itu enggak ada. Tapi kalau sudah teman, sahabat, meskipun itu sahabat baik, karib, masih ada kata mantan. Takutnya ketika kalian percaya 100% sama sahabat kalian, ternyata dia jadi mantan, kalian tinggal menunggu kehancuran kalian karena akan diopral semua apa yang ada. Manusia itu basicnya beda. Percaya boleh sama teman, tapi jangan 100. Meningkatkan kepercayaan diri yang pede anak-anak. Mampu, bilang ke diri kalian kalau kalian itu bisa, kalian mampu. Kalau ditunjuk ya aku bisa, padahal bisa. Jangan keburu bilang tidak bisa. Coba dulu. Kalau memang tidak bisa baru tahu ketika kita mencoba. Coba dorong, coba wes bilang nggak bisa.
maka kalian gak akan pernah jadi orang yang sukses itu. Ciri orang yang sukses mau mencoba walaupun dia tahu kalau itu gagal. Dia berani berspekulasi. Apa sih? Yang terakhir, meningkatkan daya tahan dalam menghadapi permasalahan itu pasti ada anak-anak yang kalian takutkan ketika kalian tidak percaya diri pada diri kalian. Kalian harus tahu kalau kalian itu hebat. Kalian harus tahu kalau kalian itu mampu. Percaya dirilah kalian kalau kalian setiap kali ada masalah bisa mengatasi masalah itu dengan baik. Paham ya? Cukup sekian, ada pertanyaan? Ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat.